Gadis kecil ini adalah narapidana termuda di penjara karena ibunya dijebak dan dipenjara. Gadis itu tumbuh di penjara ini sejak lahir. Hari ini adalah hari pembebasan gadis itu. Sebelum berpisah, wanita itu berpesan kepada putrinya untuk mencari ayahnya setelah keluar. Dengan begitu, dia bisa tumbuh dengan selamat. Gadis kecil itu membawa foto yang diberikan ibunya dan tiba di depan sebuah gedung. Dia melihat seorang CEO yang sedang diwawancarai mirip dengan orang di foto. Gadis kecil itu berlari dengan gembira dan memeluk kaki CEO sambil memanggilnya ayah. Orang-orang di sekitar mulai bergosip, tidak menyangka CEO yang selama ini lajang memiliki seorang putri. CEO juga tampak tidak percaya. Keluarga mereka selalu kekurangan keturunan, memiliki anak sangat sulit. Dia yakin gadis kecil itu salah orang. Ketika dia melihat gadis kecil itu menyerahkan foto dirinya di masa lalu, dia semakin yakin bahwa gadis kecil itu adalah penipu. Untuk membuat CEO percaya padanya, gadis kecil itu mencabut sehelai rambutnya dan memintanya untuk melakukan tes DNA. Tetapi CEO berpikir ibu gadis kecil itu adalah wanita matre dan semua ini adalah triknya. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, CEO tidak tahu bahwa gadis kecil itu adalah darah dagingnya. 6 tahun lalu, CEO yang merupakan generasi kedua orang kaya mencari cinta sejati dan memulai kehidupan kuliah dengan menyamar. Di sana, dia bertemu dengan seorang gadis yang tidak meremehkannya. Mereka pikir mereka akan berjodoh, tetapi malapetaka menimpa. Orang tua gadis itu dibunuh oleh keluarga paman keduanya. Agar tidak membebani pacarnya, gadis itu sengaja berpura-pura mata duitan dan meminta putus dengan pria yang dicintainya. CEO yang tidak tahu apa-apa mempercayai kebohongan gadis itu dan mengira dia adalah wanita matre. Sejak itu, dia sangat membenci gadis itu. Dia tidak tahu bahwa setelah meninggalkannya, gadis itu dijebak dan dipenjara oleh keluarga paman keduanya. Dia bahkan melahirkan anaknya dan CEO di penjara. Beberapa tahun berlalu. Agar putrinya bisa hidup lebih baik, wanita itu memutuskan untuk membiarkan putrinya mencari ayahnya. Ketika gadis kecil itu akhirnya menemukan CEO setelah melalui banyak kesulitan, CEO malah mengira dia adalah penipu dan menolak melakukan tes DNA. Untungnya, sepupu CEO tahu bahwa bibinya sangat ingin memiliki cucu. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Gadis kecil itu kembali ke penjara dan mengeluh kepada ibunya tentang apa yang terjadi hari ini. Dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan ayahnya hari ini, tetapi ayahnya mengatakan bahwa dia adalah penipu kecil. Dia bertanya kepada wanita itu apakah ayahnya tidak mencintainya. Untuk membuat putrinya hidup dengan optimis, wanita itu mendorong putrinya untuk tidak menyerah. Dia yakin bahwa CEO akan memperlakukan putrinya seperti harta karun setelah tahu bahwa dia adalah anaknya. Agar CEO tidak melampiaskan kebenciannya pada putrinya, wanita itu berpesan kepada putrinya untuk tidak menceritakan tentang dirinya kepada ayahnya. Karena dalam hati wanita itu, CEO masih seorang mahasiswa miskin yang bekerja paruh waktu dan tidak bisa melawan paman keduanya yang sedang berjaya. Tetapi gadis kecil itu sudah memutuskan untuk mencari cara agar ayahnya menyelamatkan ibunya dari penjara. Gadis kecil itu kembali ke rumah sewanya. Tanpa diduga, paman kedua dan sepupunya datang mencarinya. Karena mereka selalu menginginkan warisan ayah wanita itu, mereka mengancam gadis kecil itu untuk menyerahkan kunci brankas. Gadis kecil itu bersumpah untuk tidak menyerah. Mereka memukuli dan memarahi gadis kecil itu. Sepupu CEO akhirnya menyelesaikan tes DNA dan menemukan bahwa gadis kecil itu adalah anak kandung CEO. Dia segera memberitahu CEO kabar baik ini. Awalnya CEO tidak percaya, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia pernah menjalin hubungan cinta di universitas. Dia mulai curiga. Dia segera mengambil hasil tes DNA dan menemukan bahwa gadis kecil itu memang darah dagingnya. Orang tua CEO sangat senang setelah mengetahuinya. Mereka segera meminta CEO untuk membawa mereka mencari gadis kecil itu. Sementara itu, gadis yang penuh intrik memukuli dan memarahi gadis kecil itu. Ketika dia melihat foto yang dipeluk gadis kecil itu, dia langsung marah dan melemparkannya ke tanah. Tanpa diduga, sebuah kunci jatuh dari